Jangan kaget apabila murid-murid kita tidak sopan terhadap kita. Karena mereka tidak pernah melihat Allah di wajah kita. Yang mereka lihat dari wajah kita adalah kebutuhan sehari-hari yang menumpuk. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat, istiqomah dalam kebaikan, dan tentu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mendapat pertanyaan yang sebenarnya ya sederhana tapi menyakitkan gitu. Menyakitkan bukan kemudian saya dendam, kemudian menjauhi orang yang menanyakan itu, tapi menyakitkan rasa kemanusiaanku bahwa selama ini aku merasa, ya Allah, sudah jauh melangkah dari target hidup yang sesungguhnya. Untuk apa aku diciptakan di muka bumi? Pertanyaannya sepele, dan kali ini aku sampaikan juga kepada teman-teman. Apakah yakin teman-teman yang menjadi guru pilihan utama? Apakah yakin itu pilihan utama dalam hidup? Atau memang karena teman-teman kalah bersaing dengan teman-teman yang lainnya untuk masuk ke sebuah perusahaan yang memberikan gaji besar? Jangan-jangan kita jadi guru, kita mengajar, itu alternatif terakhir karena kita kalah dengan orang-orang yang lebih pintar daripada kita. Waktu itu saya merasa sakit, tapi bukan sakit hati dan benci kepada orang yang nanya itu. Sakitnya itu, wah, aku merasa rugi. Kuliah 4 tahun, sekolah bertahun-tahun gitu ya, merasa rugi. Mendapat pertanyaan seperti itu, aku tidak bisa menjawabnya. Dan saat ini aku baru bisa merasakannya. Setelah kita renungi dalam-dalam, mungkin inilah faktor kenapa anak-anak didik atau peserta didik yang ada di Indonesia, mohon maaf ya, bukan ini justifikasi, memiliki adab atau etika yang tidak baik. Atau barangkali inilah sebab kenapa murid-murid tidak begitu hormat dan takdim kepada kita. Karena niatan kita bukan sebagai kepanjangan tangan dari Allah untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran, untuk menyampaikan hakikat kehidupan, untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Tapi ada kepentingan di balik itu. Sehingga kita melupakan untuk apa kita menjadi guru dan kenapa kita harus menjadi guru. Ketika ada kepentingan selain Allah di dalam hati kita yang guru, maka jangan kaget apabila nilai-nilai yang baik yang kita harapkan dari murid-murid tidak tertransformasi dengan baik, yang kemudian inputnya atau outputnya bisa kita rasakan langsung. Jangan kaget apabila murid-murid kita tidak sopan terhadap kita, karena mereka tidak pernah melihat Allah di wajah kita. Yang mereka lihat dari wajah kita adalah kebutuhan sehari-hari yang menumpuk. Cicilan-cicilan yang menumpuk. Kebutuhan-kebutuhan dunia yang menumpuk. Ya wajar kalau tiba-tiba mereka tidak menunjukkan sikap sebagai murid yang begitu mulia di hadapan gurunya. Berbeda. Sangat berbeda apa yang aku rasakan ketika aku masih nyantri. Tak pernah sekalipun kami melihat di wajah Pak Kiai sebuah kegelisahan, gak pernah. Beliau itu selalu tenang, bahkan bibirnya tidak pernah berhenti untuk berzikir. Dan beliau tidak ada niatan untuk memintarkan anak-anak orang atau memintarkan kami. Niatan beliau ini pernah disampaikan kepada kami.
hanya apa? Hanya menyampaikan ilmunya Allah, nggak lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau Pak Kiai atau ustadz-ustadz yang mengajari kami di pesantren ada niatan ingin memintarkan kami, ketika melihat kami di antara kami ada yang bodoh, maka keikhlasannya akan terganggu. Nah, ketika keikhlasan itu terganggu, muka ini tidak bisa berbohong, kemudian akan merasuk ke dalam jiwa dan akan menjadi tindak tanduk kita, sikap kita untuk memvisualkan apa yang kita rasakan. Makanya kiai-kiai di pesantren itu tenang, teduh, karena tidak ada kepentingan selain Allah di situ. Mari kita hadirkan nilai-nilai ilahiyah dalam diri kita, sehingga murid-murid kita, mahasiswa kita, atau anak-anak orang yang dipercayakan kepada kita untuk kita didik juga melihat ketenangan dari wajah kita, sehingga mereka berusaha untuk menghadirkan ketenangan itu dalam sikap yang nyata di hadapan kita. Hormat kepada kita, takdim kepada kita, tidak petakilan, kayak menganggap kita adalah seseorang yang biasa-biasa saja, bukan seorang guru. Gitu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Insya Allah pada next video aku akan menyampaikan bagaimana sikap seorang santri kepada kiainya, dan semoga apa yang aku sampaikan itu memberikan sedikit warna untuk kemudian ditransformasi di lembaga-lembaga non pesantren, karena memang pada hakikatnya itulah yang kita cari. Terima kasih, semoga kita selalu tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.